Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, netizen, subscriber, pada gaul yang budiman, di mana berada. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, kewilijengan, dan dilindungi dari musibah-musibah, kejadian-kejadian alam yang ada di sekitarnya. Selalu kami doakan yang sedang sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, mohon izin saya buat konten tentang suatu hal yang membuat saya penasaran, yaitu yang lagi viral di daerah Nusa Tenggara, di mana situ ada sosok manusia yang kalau dibilang itu anggota tubuhnya tidak lengkap. Kalau saya dibilang difabel, Mas ya. Difabel, dan ternyata memang iya, kedua tangannya tidak ada. Kalau saya lihat videonya itu si orang ini beraktivitas hanya menggunakan dua kakinya. Dari kekurangan anggota tubuhnya ini jelas secara akal manusia tidak mungkinlah dia bisa mengalahkan orang lain. Megang tangan aja nggak bisa, apa-apa dengan kaki. Tapi kenyataannya sangat viral bahwa di situ diberitakan dia melakukan ada suatu tindak asusila yang korbannya kalau nggak salah ada 13 orang lebih perempuan. Di sini semula pun saya ragu, orang anggota tubuh yang nggak lengkap, masuk bisa sih melakukan tindak asusila pada orang lain. Notabene kalau berbuat susila kan tangan bisa megang, bisa melumpuhkan daripada orang yang akan dijahati itu. Tapi kenyataannya ini baru terungkap kok betul-betul terjadi ternyata. Bahkan korban yang ngaku pun ada 13 orang. Nah untuk itu makanya saya mohon izin, ini ada rekaman suara, mungkin bisa kita dengarkan. Beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Bahkan kini baru terungkap bahwa Agus Buntung berulang kali menggadai motor untuk beli minuman keras. Satu persatu fakta baru terungkap soal Agus Buntung, mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Setelah membantah melakukan pelecehan seksual, kini Agus Buntung harus menghadapi puluhan kesaksian dari wanita yang pernah ia ancam. Terlepas dari kasus pelecehan yang sedang dihadapi, kini muncul video Agus Buntung sedang mabuk. Meski tidak memiliki dua tangan, Agus Buntung ternyata tetap bisa minum sendiri. Dalam video tampak Agus Buntung memakai baju dan celana warna hitam. Dia duduk di lantai sedang mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Setelah selesai minum minuman keras, Agus Buntung lalu berdiri, tanpa bantuan orang lain. Ia kemudian berjoget mengikuti alunan musik. Teman disabilitas Agus Buntung, lalu Isnu Pradipta, mengungkap bahwa temannya itu sudah sering menggadai motor untuk membeli minuman alkohol. Ia bercerita Agus Buntung memang memiliki kemampuan bicara yang cukup bagus. Bahkan awalnya Wisnu membayangkan bisa mengarahkan Agus Buntung menjadi motivator. Menurutnya Agus Buntung selalu memiliki argumentasi yang masuk akal. Pemirsa, dari berita tadi, jadi ternyata ini betul bahwa si orang yang difabel atau anggota tubuhnya tidak lengkap tadi itu ternyata betul-betul melaksanakan apa yang dituduhkan selama ini. Di sini saya tertarik, lah secara manusia nggak lengkap anggota tubuhnya kok bisa melakukan kejahatan macam begitu. Berarti ada sesuatu yang bekerja. Nah, seperti biasa, kami ingin ngecek kira-kira apa yang bekerja yang membantu pada orang tersebut sehingga dia bisa melakukan kejahatan-kejahatan yang seperti apa yang dinarasikan tadi. Mohon doanya, mudah-mudahan ada pelajaran buat kita, karena kita manusia, seperti konten kami sudah ada makhluk gaib yang mengaruhi tubuh kita. Kalau kita alhamdulillah sering berbuat baik, ya insya Allah golongan putih yang berpengaruh. Tapi kalau kita golongan hitam yang berpengaruh, ya disimak aja kira-kira apa yang terjadi. Kali ini saya ingin temani mediator saya, Mas Rifki. Mas Rifki mana? Oh iya. Nih. Assalamualaikum Rifki.
Waalaikumsalam, Pak. Sehat? Alhamdulillah. Sudah enak? Alhamdulillah enak, Pak. Gimana timbilnya? Alhamdulillah enak, Pak. Jadi ini pemirsa di luar jalur konten. Kemarin kan matanya tibilen itu loh. Nih tibilen udah sembuh ini. Kita bagikan ternyata juga ngintip cewek. Itu nyatanya kalau kita berbuat maksiat langsung Allah biar kontan. Iya, Itu sehingga mata nggak bisa melihat gatal terus. Sekarang udah enak ya. Alhamdulillah enak, Pak. Itu makanya mau percaya apa tidak, wong kenyataannya terjadi kan gitu. Iya. Gara-gara sering lihat gemoy-gemoy terus dipikirin tibilen. Itu nyata, cuma ngebuat konten. Nah, Rizky, ini banyak ada kasus yang saya tertarik lah. Manusia yang kurang lengkap atau tubuhnya kok bisa berbuat kejahatan seperti itu, bahkan banyak bayi. Terima ya, Iya, Pak. pinjam jasadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dilindungi ya Allah. Gaib paling kuat yang mempengaruhi orang yang saya tunjuk ini sehingga dia berbuat jahat seperti itu, ketarik tangan saya. Semuanya yang paling kuat, tidak bisa lari. Sallallahu. Yang paling kuat pengaruhi sehingga dia bisa berbuat kasus seperti itu, tarik tangan saya. Masuk teater. Bisa bicara bahasa manusia. Kalau bohong, kamu kena undang-undang dalam gaib, hancur kamu. Buka matamu. Mau apa kamu? Buka matamu. Mengganggu saja urusan kamu. Buka matamu. Bisa macam-macam di sini. Lihat. 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 Berani? Sudah, singkirkan tanganmu. Ya itu makanya kalau kau neko-neko diajar. Kalau baik-baik aku mau dialog saja. Ya. Macam enggak? Paham enggak? Wih, Apa urusan kamu? udah ingin tahu aja. Ngeyel. Apa sih gerak dipotong tanganmu nanti? Wallah. Banyak petingkah di sini kamu. Ayo. Buntung tanganmu. Oh. Kembalikan dulu. Nah, kalau kau jujur ya kembali utuh, tapi kalau bohong ya buntung lagi. Jawab pertanyaan saya baik-baik apa adanya. Kalau bohong ya potong lagi tanganmu. Ya? Kamu golongan apa? Untungnya apa? Kamu mengetahui. Masih Saya ngeyel, putus lagi tangannya. Wallah. Kasih tahu kok ngeyel. Iya ya. Ayo, siapa tuh dengan Saya dari golongan iblis. oh, otomatis. Itu kalau kamu bohong kok bisa putus tanganmu tuh kenapa tadi itu? Itu sudah ada peraturan Hmm. di alam gaib. Kalau peraturan apa? Peraturan apa? Peraturan undang-undang yang dibuatkan oleh raja di raja di alam gaib itu. Aturannya apa? Harus berbohong, berdusta, bercapik-capik, bahkan meledak. Udah tahu gitu kok kamu bohong sama saya tadi? Iya. Nah, mau coba lagi? Sudah, hentikan ucapan. Mau bohong lagi? Sudah, lanjutkan bicara saja. Tidak usah basa-basi. Si basa-basi itu kamu kalau bohong dipotong-potong gitu dan di alam gaib yang buat undang siapa itu? Raja di raja. Siapa namanya? Tidak berani saya. Kenapa? Saya takut. Diizinkan. Siapa namanya? Wallah izinkan. Sang Hyang Nurjaya. Ah, bohong. Kamu kan iblis suka bohong kamu. Mana orang percaya? Kamu itu seenak jidat kamu saja. Iya, saya kan bilang itu bukan bohong iblis itu. Iya, akan tetapi kalau berbohong di hadapan raja atau jamaah atau muridnya pasti terkena undang-undang. Oh begitu. Tetapi di luar itu semuanya golongan kami bebas melakukan apa yang saya lakukan. Oh, kalau di luar sana bebas ya. Kalau di luar sana bebas bisa bohong, tapi kalau di hadapan orang tertentu kamu tidak bisa bohong begitu. Iya. Jangan marah. Tadi saya itu tidak tahu Apa? kalau kamu yang memanggil. Oh iya. Tadi dari mana tadi, Mas Iblis? Bos Iblis. Sana. Sana mana? Mau tahu tempat saya?
Lu masih ngeyel pula, tanyai kok. Nusa Tenggara Barat. Itu kan luas. Luas sekali. Eh, Jauh dari sini. Terus sebelah mana? Itu kan luas. Kamu jual tempat atau tubuh orang? Tubuh manusia. Ya gitu katakan dong, tubuh manusia gitu loh. Kamu itu. Oh, kenapa? Mau minum enggak? Tak suguhi. Tidak usah. Kenapa? Enak loh. Ini ala kamu bikin mabuk bisa kau minum, Allah tuh. Coba minum, enak enggak kira-kira? Oh, ya kamu biasa minum di sana. Iya, terus kok tangan kanan minumnya? Terserah saya. Terserah kamu. Lo apa urusan kamu? Mengatur-ngatur golongan kami. Lo katanya kan orang banyak tahu kalau bisa harus pakai tangan kiri minumnya. Ada yang orang pintar-pintar tuh ngomong. Terserah. Ya pada dalil itu. Coba kamu jelaskan. Enggak, aku nggak bisa jelaskan siapa apa saya kok. Kalau kamu mengetahuinya. Yang ahli-ahli itu tidak mengetahui sifat asli saya. Bahkan bentuk saya pun tidak tahu. Gitu. Ya udah. Hanya sekedar nama saja. Oh gitu. Itu orang itu yang kamu tempati kalau dia minum itu mabuk. Tambahin lagi minumnya Allah. Terjoget katanya. Gimana cara minumnya? Dia itu tidak mempunyai tangan, Mas. Suruh minum. Kamu itu bodoh sekali. Ya pakai kaki dong. Kamu kan ada tubuhnya. Kalau minum mabuk, bagi praktekan kalau ibunya gimana mabuknya praktekan kalau joget. No? Dia tidak suka begitu. Nah, tadi itu dari rekaman jogetnya dia kok. Ikuti musik. Ini musiknya suka terdengar kamu Allah otomatis. Yang disukai itu perempuan. Nah, jogetnya minum sambil minum mabuk. Praktekan. Goyang-goyang gini. Oh gitu. Ya udah. Nah, saya nggak nakal sama kamu toh, ingin tahu aja kan? Apa untungan kamu itu? Ya ingin tahu aja lah. Oh, ada sesuatu menarik buat saya, makanya saya ingin tahu cara goibnya. Oh, dari kamu dapat tubuh anak itu. Nah, lah kok bisa sampai sini kayak apa ceritanya? Seharusnya saya yang bertanya seperti itu. Loh, gimana sih? Kamu ditanya ibadah, kamu suka ngeyel, kamu suka berargumen, ternyata ini memang sesuai anaknya kalau gitu. Ya, suka bulet gitu loh. Jelas. Loh kan kamu yang ngalami. Dari sana kok bisa masuk tubuh teman saya ini, kayak apa di prosesnya? Ketika kamu meminta izin kepada beliau, raja itu. Dan seketika golongan cahaya itu menuju ke sana untuk menarik golongan kami. Tarik paksa langsung dilemparkan masuk dalam jasad anak ini. Gitu. Kurang ajar sekali kamu. Loh, kok kurang ajar? Saya kan berdoa aja pada Allah kan, diizin beliau kan gitu. Doa kan perintah. Itu mengganggu. Doa kan perintah. Oh, kita sugui juga lo di sini. Kok ganggu gimana? Apa kamu sisa-sisa kan tidak? Berarti kamu itu nyugi saya itu untuk menyogok. Lo kok nyogok toh? Disugui wajar. Aku ngopi, kau minum kan? Gitu. Mau minum kopi kan nggak mau kamu? Nanti kalau nggak disugui bilang saya mau. Apa? Darah manusia atau sukmanya manusia kalau boleh diizinkan. Ngeri sekali kamu. Kalau yang ini berani kamu? Berani makan itu? Jangan saja. Lah iya kok. Bisa main-main. Suruh pulang temanmu. Suruh pulang. Aman kamu di sini gitu. Tidak mau. Kenapa? Tak lempar lo mereka gak mau lo. Untuk berjaga-jaga. Jaga apa? Saya. Ya udah. Jadi kamu bukan iblis. Bagaimana kau bisa menguasai tubuh anak itu? Ceritakan. Ketika dia mengamalkan amalan melalui mantra-mantra saat dia berguru kepada orang pintar. Dipelajari terus-menerus sampai timbullah saya yang bisa menguasai mantra-mantra itu.
mantra yang dibacakan manusia itu, yang saya ikuti itu, untuk melakukan sesuatu sesuai target. Apa yang dia inginkan, apa yang dia nafsukan dalam hatinya. Ada lagi keilmuannya. Dia mendatangi sebuah guru yang diberikan bagian tubuh ini ikan raja. Seperti itu. Jadi kamu tercipta dari amalan anak itu kalau begitu? Mantra-mantra itu bukan sembarangan mantra. Aku tanya, berarti kamu tercipta dari mantra-mantra anak itu kalau begitu? Ya, Ngomong gitu loh. Mantra-mantra aku bilang mantra-mantra aja gak sembarang mantra. Mantra apa itu? yang bertuliskan kalimat Kalimat apa? kalimat Arab Bahasa Arab terus? yang ditulis di dalam punggung manusia atau dilafalkan, dibaca di buku itu. Yang itu di punggung manusia. Ditulis di mana tulisnya di punggung itu? Di punggung dia langsung. Macam raja gitu. Kok pakai bahasa Arab? Bagaimana? Kalimatnya macam mana? Kamu tidak akan tahu kalimat seperti apa. Kalimat itu bertuliskan Arab seperti ini. Tidak ada Latinnya. Sesuai Arab yang dituliskan. Biar orang-orang pada percaya kalau kalimat Arab itu sangat baik bagi tubuh manusia. Jadi macam raja begitu ya. Itu langsung tulis di punggungnya anak itu, di punggungnya begitu. Ya. Oh, yang dibaca tadi apa? Dan mantra itu yang diberikan oleh manusia. Dia pelajari itu. Lah kok muncul seperti kamu. Terus gini. Nah, aku mau tanya, karena kamu ngasih tubuh anak itu, apa benar selama ini orang yang sardoir kan tangannya nggak ada itu, tapi kok bisa berbuat asusila sama perempuan begitu banyak itu? Bisa kamu ceritakan, bos? Bisa. Ceritakan. Sebelum manusia itu melakukan asusila atau seksual, dia mendatangi si target. Terus? Mengajak perkenalan, mencari, menggabungkan hubungan emosional dan grooming. Dan dari situ, si korban itu atau manusia yang dia kenal itu menceritakan masalah demi masalah yang dia lakukan itu. Dan dia memberikan saran. Saran-sarannya itu kata-kata dengan baik sekali. Enak didengar. Karena golongan kami membantu. Ketika kenal itu sudah lancar, diri kamu itu sudah kotor sekali di dalam hati kamu. Dan dari situ kamu harus membersihkan segala apa yang kamu buat dulu. Kamu pun sholat pun hati kamu tidak tenang. Merasakan masalah demi masalah yang kamu simpan dalam hati kamu itu. Selalu berpikiran yang tidak-tidak itu. Dan dari situ manusia yang saya ikuti itu memberikan wejangan atau motivasi untuk bertobatlah. Saya bimbing untuk menyucikan diri atau mandi suci. Dan dari situ si orang itu dia mau mengikuti saran dia untuk melakukan mandi suci itu. Dan ketika sudah mandi suci, dia sedikit membacakan mantra supaya si target itu melakukan apa yang dilakukan. Ada penolakan si target itu. Karena demi ancaman-ancaman, informasi-informasi yang didapat manusia yang saya ikuti itu. Mau tidak mau, mental psikolog perempuan itu terganggu.
Dan dari situ, ancaman-ancaman ini terus-menerus untuk mendesak perempuan itu supaya mau diajak hubungan. Kalau tidak mau, informasi yang kamu berikan saya tadi, saya akan luaskan. Saya beritahukan kedua orang tua kamu. Dan dari situ, perempuan itu nurut saja. Oh gitu. Minum, bos. Itu masih banyak minumannya itu. Nah, bisa aja. Kenapa? Kita banjir ngomongnya, mau merokok enggak? Ya, No, lengkap. Kamu minum merokok, aku tak mengulangi apa yang kamu katakan. Ayo minum merokok. apa mulai katakan? Ya. Jadi orang yang kau bantu itu, dia mencari mangsa. Perkenalan dulu begitu. Iya, kamu itu bodoh sekali. Iya, kalau aku masa ini bodoh, makanya tak ulangi lagi kalau salah disalahkan gitu loh, bos. Setelah kenalan, kemudian si Tasid ini mulai curhat, menyampaikan masalah yang dialami begitu. Iya. Setelah itu si orang yang kau bantu ini seolah dia tampil sebagai motivator gitu. Ya, memberikan saran. Memberi saran, nasihat, motivasi gitu. Itu benar sekali. Lah ini kok perempuan tadi kok bisa mudahnya dipengaruhi omongan itu atas bantuan kamu kalau begitu, bos? Sebelum mendapatkan target itu, dia melakukan wirid dulu. Oh. Tidak semudah itu. Oi. Melakukan seperti itu. Itu sudah mengarahkan pengasihan untuk melakukan si target itu supaya mau. Dan di dalam perempuan itu, saya berikan pasukan saya yang perempuan untuk masuk. Oh. Jadi pada intinya kerjasama golongan sampean lah sehingga perbuatan terjadi begitu ya? Iya. Nah, kalau dari segi manusianya, begitu si Tasid ini udah mulai terpengaruh dengan motivasi si orang yang kau bantu tadi itu, akhirnya mau ikuti saran-sarannya. Iya, terus dia ajak ke homestay. Saya contohnya diantaranya suruh apa tadi, pembersihan diri. Mandi suci. Mandi suci. Habis itu dibacain mantra. Kemudian tapi target itu tidak tahu kalau mandi suci itu dibacakan mantra. Oh, jika bisa dikuasai rohaninya gitu juga tunduk, apalagi diancam dengan ketika dia curhat itu banyak kesalahan yang akan dibongkar begitu. Iya, itu benar. Sehingga mau tidak mau mengikuti kemauan si orang kau bantu begitu. Harus mengikuti, kalau tidak. Kata-kata curhatan tadi, saya bongkar semuanya. Dan dari situ, perempuan itu lemah sekali dalam mental atau psikolog. Akhirnya mengikuti kemauan orang kau bantu tadi itu. Apalagi ancaman demi ancaman untuk manipulasi itu semuanya. Jadi begitu kiranya. Jadi akhirnya perempuan yang terancam tadi itu mau tidak mau dengan rela mengikuti apa diarahkan si orang kau bantu tadi itu. Ya mau tidak mau, harus mau. Kan nggak mungkin, uang tanya nggak ada, nggak mungkin memaksa dengan kekerasan kan? Ya tidak. Di dalam tubuhnya saja untuk apa-apa itu dibantu oleh ibunya. Oleh ibunya. Tapi kenyataannya bisa banyak perempuan yang diperdaya itu karena pengaruh golongan kamu. Secara besar. Semuanya di dalam golongan kami itu menguasai dalam jasadnya. Karena dia tidak tahan atas nafsunya yang menggebu-gebu untuk melakukan sesuatu berhubungan badan itu. Oh alah. Terus ngomong-ngomong yang kamu kan dalam tubuhnya, beritahu dong, berapa perempuan sudah diperdaya sama orang kebantu tadi itu? Banyak. Sekarang ya diketahui manusia ada 13 perempuan katanya. Kamu bagaimana? Sudah bertambah. Ada lagi? Antara 15. Terus ini, ketika Anda berhasil memperdaya si orang kebantu tadi sehingga dia berbuat maksiat sejauh itu pada perempuan lagi, bagaimana kamu yang goib?
senang-senang, tertawa, berbahak-bahak. Nah, terus? Melakukan semua itu karena sudah melakukan tugas dengan sempurna. Oh. Berhubungan yang bukan mahramnya itu sudah dilanggar oleh agama. Di manusia namanya zina lah itu kan? Zina itu tidak boleh. Kamu gemuk kalau gitu? Sangat kenyang sekali Kamu kenyang, gemuk, dan pas tambah banyak kalau begitu ya? dari sukmanya perempuan Oh iya. dan laki-laki itu. Terus ini, sekarang kondisi perempuan yang diperdaya oleh orang kebang tadi sekarang gimana posisinya mereka? Menyesal. Terus? Menyesal pun tidak ada ujungnya. Karena sudah dimasukkan berhubungan itu. Ya, kamu pesta dah kalau begitu. Kalau kamu ikut, ayo pesta bareng. Nih, sama ini pestanya. Ayo enak, oh. Enak apanya. Berarti penangkapan saya sampai orang yang anggota tubuhnya kurang begitu bisa berdaya sekian banyak perempuan. Melayani itu. Laki-lakinya itu bisa apa? Cuma tidur. Terus? Kasur. Sama berdiri. Perempuan yang bermain. Kok bisa begitu? Bisa. Kalau yang membukakan semuanya ini, itu semuanya perempuan. Malah. Yang membersihkan oleh kemaluannya itu juga perempuan. Kok bisa begitu? Dengan sukarela ke mereka? Karena sudah terlanjur memasukkan hubungan yang terlarang. Karena diancam tadi. Ya karena di bawah ancaman sehingga mereka mau tidak mau melaksanakan begitu. Iya. Lebih-lebih karena kuatnya pengaruh golongan kamu yang juga mempengaruhi perempuan tadi itu. Benar sekali. Alah. Siapa? Manusia dalam ruangan ketika mandi suci pasti terbuka. Telanjang. Terus? Siapa yang tidak nafsu? Terus ini, Anda mengatakan kok ada istilah mandi suci itu yang ngajari siapa sih orang yang kau bantu di Buntung ini? Gurunya. Oh, gurunya? Dari gurunya. Maksudnya guru apa itu? Guru untuk mengajarkan kenikmatan dunia. Gurunya bentuk manusia itu? Manusia. Lah kok aneh? Orang yang tidak tahu itu, mandi suci itu untuk menyucikan dirinya, untuk bertobat. Kamu itu paham apa tidak? Versi mereka. Iya. Karena ini. Dan perempuan itu mau, karena dia banyak salah, banyak dosa yang dilakukan selama hidupnya. Dan dari situ dia kepincut antara mandi suci itu untuk membersihkan dirinya itu untuk bertobat lagi. Tetapi ujungnya bermaksiat. Loh, kok bisa begitu? Kalau mandi suci bertobat harusnya bagus dong. Malah seperti itu kayak apa yang Anda tahu? Karena mandi suci itu bukan. Tidak mau menjelaskan. Ayo, jelaskan. Jangan disimpan apa yang kamu tahu. Bagaimana cara mandi dan mandi tobat yang benar. Harusnya orang setelah mandi suci bertobat seperti itu. Ayo ceritakan. Kalau tidak mau, jadi tujuh loh kamu. Mau coba? Ayo. Itu versi saya atau versi yang diajarkan oleh beliau. Beliau siapa? Pemimpin yang mengajarkan manusia-manusia. Itu sudah kelihatan semuanya itu. Nah, kalau versi saya, mandi suci yang saya berikan itu bukan baik, malah menimbulkan efek keburukan bagi manusia yang menjalankan mandi suci itu.
Karena mandi suci itu memakai mantra-mantra atau wirid-wirid yang dibacakan di atas air itu. Malah seperti itu dampaknya malah berpuasa jauh itu gitu ya. Terus tadi kamu mengatakan ada yang diajarkan sama penguasa itu macam mana? Mandi suci, mandi tobat. Ya ceritakan. Kalau yang diajarkan penguasa itu, diajarkan oleh itu, mandi suci hanya atau mandi tobat itu yang kamu katakan tadi itu. Mandi tobat itu menyesali kesalahan demi kesalahan yang dia lakukan, meminta ampun kepada Tuhannya, dan itu harus ada sambung menyambungnya. Tidak semudah itu untuk melakukan mandi tobat. Kalau mandi tobat hajat malam manusia-manusia itu banyak sekali yang menjalankan sholat taubat itu banyak, tetapi tidak ada efek sama sekali di dalam dirinya itu. Tetapi yang diajarkan guru kamu itu berbeda. Dan mandi tobat itu yang kamu lakukan itu membersihkan perlahan tapi pasti dalam rohaninya ini. Dia tidak melakukan maksiat lagi karena menyadari karena dosa itu akan begitu terus, dan dari situ dia menyesali kesalahan-kesalahan di masa lampaunya. Dia harus memohon ampun kepada Allah untuk mandi tobat dan sholat malam itu. Kamu tahu itu? Itu semuanya sudah kelihatan dari atas. Ketika manusia mengamalkan amaliyah dan diberikan penguasa itu, itu sudah kelihatan semuanya dari atas, mengganggu sekali. Jadi kalau begitu amalan mari suci bagi tobat juga sembarangan kalau begitu ya? Tidak. Tadi kamu mengatakan dan banyak mandi tobat itu tidak semua orang itu sanggup untuk menjalankannya. Pahami itu. Saya nggak paham mengatakan sama-sama sampean bos. Makanya kamu itu bodoh jadi nggak usah. Memang saya bodoh, makanya aku sama saya itu. Tadi kamu mengatakan di luar sana juga banyak orang yang mengerjakan tobat malam gitu, tapi tidak nyambung sama apa maksudnya itu? Nyambungnya. Sampai langit pun tidak tembus, apalagi sampai ke Allah. Siapa itu? Manusia-manusia menjalankan salat taubat yang tidak ada sambungan powernya sama sekali. Oh, tahu juga. Hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Tidak semudah itu. Oh gitu. Ya, Anda sudah tahu ternyata bos ya sejauh itu. Nah ini kembali pada orang ke batu tadi. Ternyata cara dia memperdaya perempuan itu tidak semudah yang orang ngomong ya. Kan nggak mungkin tangan buntung kok bisa. Dan orang, itu pun dia membenarkan diri. Seolah-olah dia tidak bersalah. Seolah-olah dia merasa teraniaya, diperkosa oleh perempuan-perempuan itu. Malah. Karena dilihat oleh manusia itu, oleh mata manusia itu, dia disabilitas. Kurang lengkap anggota tubuhnya nggak mungkin lah, tapi nyatanya malah terjadi. Tapi prosesnya kayak gitu, butuh panjang ya. Intinya dia mempengaruhi si korbannya ini lewat psikologinya, lewat jiwanya gitu. Iya. Dibantu dengan golongan kamu yang berkeilmuan lewat gurunya mantra-mantra tadi itu. Sehingga perempuannya linglung. Akhirnya dengan sendirinya mau mengikuti apa yang diamui si orang hebat tadi itu. Karena ucapannya itu sangat manis sekali. Oh manis. Kan kamu untuk merayu perempuan-perempuan itu. Oh alah. Dan itu kamu pun juga bisa begitu. Saya tidak bisa apa-apa. Terus ini, di luar orang yang kamu wahai tadi, banyak nggak orang seperti itu? Banyak sekali. Ya benar. Tidak hanya dijajat manusia itu saja. Di sini pun sudah ada
tetapi belum terbongkar saja. Maksudnya gimana maksudnya? Ini khusus yang kamu bantu itu kan si terpercaya ini kan orang-orang yang mencari solusi dalam kehidupan misalnya sebenarnya loh ya. Dia merasa bersalah, merasa banyak dosa, ingin mencari pencerahan kalau nggak salah. Tapi malah ketemunya golongan kamu kan gitu. Iya. Dia gampang malah seperti itu parahnya. Apa di luar itu juga banyak? Banyak sekali. Ceritakan yang kamu tahu. Bagaimana yang kamu tahu? Ayo. Make unsur agama. Wih. Itu pun juga ada. Ya bener kamu. Oke. Itu sana-sana pun juga ada. Bagaimana? Semuanya itu. Bagaimana unsur agama kok bisa digunakan seperti itu? Kamu jangan ngawur loh. Supaya dia taat kepada gurunya ketika dia diajak berhubungan seperti itu. Ketika dia memondokkan atau pesantren itu namanya. Dia mengajar di situ, di tempat itu, tempat mewah. Ketika gurunya itu nafsu sama perempuan yang saya diinginkan itu, dan dari situ dia merayunya demi merayunya untuk kalau kamu mau berhubungan dengan saya, maka kamu akan memberikan keilmuan, akan bisa taat kepada saya, bisa langsung naik kedudukan yang lebih tinggi nantinya di sisi Allah. Itu ada ya begitu ya? Ada. Itu ucapan pakai agama. Alah, ada ya kayak gitu ya. Berarti saya ini kurang gaul, kurang tahu saya berarti. Yang masuk ya yang lagi viral di sana aja yang orang buntung kok bisa memperdaya perempuan itu kan aneh menurut saya. Makan susah kan gitu. Minum susah. Orang-orang pintar pun yang disebut manusia-manusia itu habaib pun juga melakukan seperti itu. Ya bener kamu jangan ngomong. Tahu dari mana kamu? Saya nggak pernah tahu orang-orang baik itu kelihatannya kan. Kalau saya berbohong, kenapa? Tubuh saya tidak kenapa-kenapa. Ya udah, ternyata di luar orang yang kamu kuasai pun juga banyak jadi yang serupa kalau begitu. Kalau seorang habaib itu, dia mengaku-ngaku habaib itu. Ngaku, Dia itu malah lebih parah lagi. Berselingkuh sama istri orang. Memang banyak terjadi ya seperti itu ya. Ya udah gini, terima kasih keterangannya. Jadi pada intinya kekuatan kamu sangat menguasai tubuh orang kebantu itu sehingga terjadi hal yang sangat viral. Orang buntung kok bisa berbuat asusila begitu. Oke? Ternyata golongan kamu bisa juga ternyata dari keilmuan gitu. Nah sekarang aku tanya, setelah kita ketemu ini, nah tugasmu masih ada apa kamu harus pulang? Kalau pulang apa yang kamu bawa? Tugas saya belum selesai sampai di sini. Ya benar kamu. Tugas saya untuk membimbing anak itu. Apa? Untuk melakukan sesuatu nantinya. Apa? Tidak perlu tahu kan? Dalam hal apa? Dalam hal maksiat. Itu masih belum sepenuhnya itu. Nah sekarang kamu tahu yang kebelet ini apa? Apa? Kamu itu jangan bercanda. Perintah dari beliau masuk, perintah dari beliau. Kamu itu sukanya bercanda mulu. Enggak bercanda aja, perintah masuk. Yang kamu ambil, balikan semua yang kamu dari kami. Balikan semua yang kamu dari kami. Balikan semua. Ayo balikan. Nyolong. Balikan kamu di sini. Balikan. Anak kamu jadi pahit itu. Itu salah kamu, Mo. Udah jangan banyak bicara, kok salah saya itu loh. Masih nyuri-nyuri, kesannya kuatnya kamu. Toh ini juga pernah dari beliau. Bongkar semua di sana. Paham? Itu. Apa? Tubuh masih sakitan. Bongkar semua di sana. Permudah petugas sana untuk ungkap jaringan kamu. Paham? Iya paham kamu. Bohong, kamu jadi tuyul nanti. Bongkar di sana, bantu petugas. Itu pun Boh. masih tersembunyi. Iya, makanya kamu bantu bongkar. Bukan orang itu saja. Ini diperintah kamu.
kuasa di benak itu untuk bongkar semuanya. Paham? Ingat kamu kalau bohong tuyul, kun fayakun Allah. Ah, Ustaz. Makanya itu kalau melawan, dah sana tugas kamu laksanakan, bongkar semua di sana. Keluar. Allah. Wes, normal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa, demikian sisi goib daripada kasus yang viral di Nusa Tenggara sana, di mana ada orang yang anggota tubuhnya tidak lengkap, tetapi bisa buat asusila sampai begitu banyak korbannya. Silakan disimak. Ini bisa kita ambil arti bahwa demikian kuatnya pengaruh goib yang menguasai tubuh-tubuh manusia. Ini juga mudah ada manfaat agar kita hati-hati kalau mencari tentang solusi kehidupan. Tidak semudah itu. Nah, kalau kita salah jalan, kadang-kadang malah seperti apa yang diomongkan iblis tadi itu. Banyak. Aku juga sering mendengar, juga sering mendapat aduan adanya suatu kalau dibilang dunia manusia itu kejahatan yang justru dilakukan oleh orang-orang yang dianggap bisa memberi solusi dalam kehidupan. Pemirsa, kejadian di dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Apabila Allah menghendaki pasti akan terjadi. Termasuk konten saya kali ini. Apabila ini satu kebenaran itu mutlak kebenarannya, di banyak sana itu karena kebodohan kami ya di sini. Mudah memberikan manfaat, waspada buat kita. Tidak selamanya apa yang kita lihat secara mata itu baik hakikatnya. Bahkan kadang-kadang justru malah kejahatan itu dibungkus dengan kebaikan. Seperti yang sering dibilang oleh para gaib, hitam dibungkus putih. Terima kasih. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maaf kami. Mudah bermanfaat. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.